Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Paulina, peserta Latsar CPNS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, angkatan kedua, kelompok 2. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai agenda 3, yaitu kedudukan dan peran aparatur sipil negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan personal branding. Di agenda ini akan membahas mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan wall of government. Personal branding adalah memasarkan diri dan karir melalui suatu citra yang dibentuk melalui halayak umum. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, manajemen ASN. ASN berkedudukan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Hak dan kewajiban ASN. ASN berhak untuk mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan jaminan hari tua serta jaminan pensiun. Sedangkan kewajiban ASN diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kode Etik ASN. Kode etik ASN juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam undang-undang ini menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan. Sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang. Pembahasan yang kedua, pelayanan publik. Pelayanan publik mempunyai prinsip partisipatif melibatkan masyarakat, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, terjangkau, akuntabel, dan berkeadilan. Pelayanan publik merupakan hak warga negara, diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan negara. Dalam melakukan pelayanan publik, diharapkan memiliki sikap sopan dalam komunikasi, sikap menghormati dan menghargai orang lain, sikap penuh perhatian yang baik dan wajar, sikap suka menolong, tenggang rasa, ramah, akrab, dan bersahabat, serta menguasai diri dan mengendalikan emosi. Pembahasan selanjutnya yaitu Whole of Government, merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Whole of Government muncul dikarenakan oleh dorongan publik untuk kinerja good governance, adanya kompetisi yang mengakibatkan ketimpangan kapasitas sektoral, adanya keberagaman. Indonesia mempraktekkan whole of government dengan cara penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan koalisi sosial. Jenis pelayanan publik dengan whole of government. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Adapun pola pelayanan publik dengan pendekatan whole of government. Yang pertama, pelayanan teknis fungsional, yang kedua, pelayanan satu atap, yang ketiga, pelayanan satu pintu, yang keempat, pelayanan terpusat, dan yang kelima, pelayanan elektronik. Government merupakan best practice di Indonesia
Proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Adapun tahapannya, yang pertama persiapan, kemudian pematangan, yang ketiga pemantapan, yang keempat pemanfaatan. Untuk contoh dari implementasinya ada berupa Samsat, JKN, dan Mal Pelayanan Publik. Setelah dapat memahami seluruh materi agenda 3, lalu apa yang akan dilakukan? Yang pertama, mengetahui kedudukan, tugas, dan fungsi dalam organisasi. Yang kedua, melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik secara profesional, netral, dan bebas KKN. Yang ketiga, mengembangkan diri dengan meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Yang keempat, memberikan layanan publik dengan prima dengan mengedepankan kode etik. Kelima, mampu melakukan koordinasi, kolaborasi, dan integrasi dalam peningkatan pelayanan melalui gagasan kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital. Saya ASN bagus, berintegritas, anti korupsi, gerak cepat dan tanggap, unggul, dan sederhana. Berintegritas artinya konsisten dan teguh dalam menerapkan nilai-nilai ASN. Anti korupsi artinya selalu menerapkan nilai-nilai anti korupsi, yaitu jujur, disiplin, peduli, berani, adil, dan bekerja keras. Gerak cepat dan unggul artinya responsif terhadap keluhan yang diungkapkan oleh pasien. Unggul yaitu kompeten secara keilmuan, skill, dan sikap dalam melayani pasien. Sederhana, tetap menjadi pribadi yang bersahaja dan tidak mudah bermewah-mewah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.